Seorang jurnalis investigasi bernama Raka. Saat ia mendapatkan informasi tentang sebuah ritual kuno yang diduga masih dilakukan oleh suku misterius di pedalaman Indonesia. Berbekal sebuah rekaman langka yang beredar di forum-forum gelap internet, Raka memutuskan untuk menelusuri kebenaran di balik ritual tersebut. Namun, semakin dalam ia mencari, semakin banyak peringatan dan bahaya yang menghadangnya. Malam itu, Raka duduk di depan laptop, menatap layar dengan ekspresi penuh ketegangan. Sebuah video dengan kualitas rendah terpampang di forum diskusi underground. Video itu menampilkan sekelompok orang berbaju hitam, berdiri melingkar di tengah hutan, menyalakan obor, dan menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dikenal. Raka memutar ulang bagian yang paling mengganggunya. Detik ke-47 pada saat itu, sesosok makhluk tinggi dan kurus muncul di balik pepohonan. Matanya bersinar merah dalam kegelapan. Deskripsi video menyebutkan bahwa rekaman ini diambil di sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera. Namun, sumber asli video ini tidak diketahui. Beberapa komentar di forum menyebutnya sebagai ritual pemanggilan roh leluhur. Sementara yang lain berspekulasi bahwa itu adalah praktik ilmu hitam. Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah lama meneliti fenomena supranatural, Raka merasa ini adalah kesempatan emas. Jika ritual ini benar-benar masih dilakukan, maka ini bisa menjadi salah satu liputan terbesar dalam karirnya. Namun, sebelum ia mulai mencari lokasi video itu, ia harus menemukan orang yang mengunggahnya. Raka mencoba menghubungi akun anonim yang mengunggah video tersebut. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya sebuah balasan muncul di emailnya. Jangan coba-coba mencari ini. Beberapa orang yang tahu terlalu banyak sudah menghilang. Raka tersenyum tipis. Kalimat seperti ini justru membakar semangatnya. Ia membalas email tersebut dengan santai. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Bisa bertemu. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Stasiun kereta lama, pukul 10 malam. Datang sendiri. Raka menatap jam di dinding. Masih ada 3 jam sebelum pertemuan itu. Ia merasa was-was, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mengambil kameranya, memasukkannya ke dalam tas, dan bersiap berangkat. Ia tidak tahu bahwa langkahnya malam ini akan membawanya ke sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang pernah IAP. Malam itu, Raka tiba di stasiun kereta lama, sebuah tempat yang sudah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Cahaya lampu, jalan redup, dan sebagian besar bangunan di sekitarnya tampak terbengkalai. Ia melangkah masuk ke dalam peron yang kosong. Matanya mencari sosok yang mungkin adalah informannya. Tak lama, suara langkah kaki terdengar. Dari bayang-bayang muncul seorang pria berjaket hitam dan bertopi. Wajahnya setengah tersembunyi dalam gelap. Kalrap, suaranya pelan tetapi tegas. Ya, dan kau yang mengirim email itu? Pria itu mengangguk lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya, sebuah flash drive kecil. Ini rekaman aslinya. Video yang kau lihat di forum hanyalah potongan kecil. Tapi sebelum kau melihatnya, dengarkan aku baik-baik. Kau harus berhenti mencari tahu lebih jauh. Raka menatap flash drive itu dengan rasa ingin tahu yang membara. Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Pria itu menarik napas panjang lalu berbisik. Ritual itu bukan hanya sekadar legenda. Ada kekuatan yang tidak seharusnya diganggu. Aku sudah kehilangan 2 orang teman karena mencoba mencari desa itu. Seketika, sebuah suara gemerisik terdengar dari kejauhan. Pria itu langsung menegang. Aku harus pergi. Jangan buka rekaman itu kalau kau masih sayang nyawa. Sebelum Raka bisa bertanya lebih lanjut, pria itu sudah berlari ke dalam kegelapan. Kembali ke apartemennya, Raka segera menyalakan laptop dan menyambungkan flash drive itu. Di dalamnya hanya ada satu file video berjudul Ritual Asli. Maaf, ia menekan tombol putar. Layar menampilkan rekaman malam hari. Lebih jelas dari versi yang beredar di forum. Kamera bergerak terseok-seok, seolah orang yang merekamnya sedang bersembunyi di
tengah layar, terlihat sekelompok orang berbaju hitam berdiri melingkar di tengah hutan. Mereka menggumamkan sesuatu dalam bahasa aneh, lebih jelas dari sebelumnya. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Di balik pepohonan, sosok makhluk tinggi dan kurus dengan mata bersinar merah kembali terlihat. Kali ini, ia lebih dekat. Raka merasakan bulu kuduknya meremang saat makhluk itu menoleh langsung ke arah kamera, seolah menyadari keberadaan si perekam. Tiba-tiba, layar menjadi kacau. Suara rekaman berubah menjadi jeritan panjang yang menggema, disusul dengan suara langkah kaki tergesa-gesa dan nafas tersengal. Kemudian, rekaman terhenti di satu frame. Sebuah tangan kurus dan hitam yang mencengkeram lensa kamera. Layar menjadi hitam. Raka terdiam, napasnya memburu. Ia baru menyadari bahwa tangannya gemetar. Satu pertanyaan besar muncul di benaknya. Siapa yang merekam video ini dan apa yang terjadi padanya? Mata Raka masih terpaku pada layar. Laptop yang kini menampilkan layar hitam setelah rekaman berakhir. Tangannya masih gemetar. Pikirannya berputar. Siapa sebenarnya orang yang merekam video itu? Dan yang lebih penting, di mana lokasi ritual tersebut? Ia kembali memeriksa isi flash drive. Selain video, ada satu file lain, map coordinates, txt. Raka membukanya. Di dalamnya hanya ada satu baris angka, 2.1836 S 101.3258E. Tanpa membuang waktu, ia memasukkan koordinat itu ke Google Maps. Namun, yang muncul hanya hamparan hutan lebat tanpa tanda-tanda pemukiman. Desa itu tidak ada di peta. Namun, jika video itu nyata, berarti desa itu benar-benar ada. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah datang langsung ke sana. 2 hari kemudian, Raka sudah berada di sebuah desa kecil di pinggiran Sumatera. Titik terakhir sebelum memasuki hutan yang mengarah ke koordinat tersebut. Di sebuah warung kopi sederhana, ia mencoba mencari informasi dari warga setempat. "Pak, saya dengar ada desa di dalam hutan ini, tapi di peta tidak ada namanya. Apa Bapak tahu sesuatu?" Seorang lelaki tua yang duduk di sudut warung langsung menoleh dengan ekspresi kaku. Suasana mendadak hening. Pemilik warung, seorang perempuan parubaya, mendekat dan berbisik, "Nah, kau orang luar ya? Dengar, kalau kau menghargai nyawamu, jangan coba-coba mencari desa itu. Kenapa?" Tak ada yang kembali dari sana. Seorang pemuda yang duduk tak jauh dari mereka tiba menohat. "Dulu ada tim peneliti yang masuk ke sana. 5 orang, tak satu pun kembali." Jantung Raka berdetak lebih cepat. Kalau begitu, apa ada orang yang pernah melihat desa itu? Lelaki tua di sudut warung akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan bergetar. "Bukan desa itu tempat mereka." Raka menelan ludah sebelum ia bisa bertanya lebih jauh. Lelaki tua itu berdiri dan pergi, seolah menolak untuk membahasnya lebih lama. Namun bagi Raka, ini sudah cukup. Malam ini, ia akan masuk ke hutan tanpa tahu bahwa apa yang menunggunya di dalam lebih dari sekadar legenda. Malam itu, Raka berdiri di tepi hutan, hanya ditemani cahaya bulan yang samar. Suasana begitu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin di antara pepohonan raksasa. Ia membawa kamera, senter, pisau lipat, dan peta digital yang menunjukkan koordinat desa misterius itu. Namun, tanpa jalur yang jelas, perjalanan ini akan sulit dan berbahaya. Langkah pertama memasuki hutan terasa berat, seolah ada energi tak kasat mata yang mencoba menahannya. Namun, rasa penasaran dan tekadnya lebih besar dari rasa takut. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Udara
semakin dingin. Suara malam terasa aneh, dan perasaan diawasi mulai merayap di tubuhnya. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia menemukan sesuatu yang tidak ada di peta. Sebuah batu besar dengan simbol aneh terukir di permukaannya. Raka menyalakan kameranya dan merekam. Aku menemukan sesuatu. Ini tidak ada di peta. Mungkin ini tanda bahwa aku semakin dekat. Namun, saat ia melanjutkan perjalanan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Angin bertiup kencang. Raka merasa udara di sekelilingnya mendadak lebih berat. Lalu, ia mendengar suara itu bisikan samar. Bukan suara angin, bukan suara serangga, tetapi bisikan manusia tidak seharusnya di sini. Raka berhenti. Ia mengarahkan senternya ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Jantungnya berdetak cepat. "Siapa it?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya hening yang semakin mencekam. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak kakinya menggelap. Jalur yang tadi ia lewati kini hanya berupa tanah kosong. Seperti ia belum pernah berjalan di sana. Raka merasakan sesuatu yang lebih buruk dari ketakutan. Ia tersesat di tempat yang seharusnya tidak ada. Dan bisikan itu semakin dekat. Raka menatap tanah kosong di belakangnya. Jejak kakinya benar-benar hilang, seolah hutan ini sedang mempermainkannya. Tangannya mencengkeram kamera lebih erat. Napasnya memburu. "Aku harus tetap tenang," gumamnya. Mencoba berpikir jernih, ia menyalakan peta digital di ponselnya. Tetapi layar hanya menampilkan nomor signal. Bahkan kompas digitalnya berputar liar tanpa arah. Saat ia hendak melangkah lagi, sesuatu membuatnya berhenti. Dari sudut matanya, ia melihat sosok bergerak di antara pepohonan. Raka mengangkat senternya, mengarahkannya ke sumber gerakan. Cahaya menyapu batang pohon tinggi, dedaunan yang lebat, dan bayangan hitam berdiri diam mengawasinya. Sosok itu terlalu tinggi untuk manusia biasa. Matanya bersinar merah dalam gelap. Raka, namun sebelum ia sempat bereaksi, sosok itu menghilang seolah larut dalam kegelapan. Apa yang baru saja ia lihat? Jantungnya masih berdegup kencang ketika ia mendengar sesuatu yang lebih mengganggu. Suara dari dalam hutan. Itu bukan bisikan, melainkan suara seseorang. A house yang memanggil namanya. Raka. Suara itu pelan, serak, tetapi jelas. Raka mundur selangkah. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Raka, pulanglah sebelum terlambat." Kali ini, ia tidak hanya mendengar suara itu. Ia melihat sesuatu di antara pepohonan. Sebuah tangan kurus dan hitam mencengkeram batang pohon. Jemarinya panjang dan tajam. Raka tahu ia harus lari. Namun, sebelum ia bisa bergerak, tangan itu mulai bergerak ke arahnya. Raka tidak bisa bergerak. Kakinya terasa seperti terpaku ke tanah. Saat tangan kurus itu semakin jelas di ujung, cahaya senternya. Jemarinya panjang, dengan kuku tajam yang terlihat lebih seperti cakar. Kulitnya hitam pekat, seperti hangus terbakar. Suara berat itu terdengar lagi, lebih dekat. "Raka, pulanglah sebelum terlambat." Namun, kali ini ada sesuatu yang lebih mengerikan. Suara itu tidak datang dari arah tangan hitam itu. Suara itu berasal dari belakangnya. Dengan jantung berdebar, Raka perlahan menoleh. Tidak ada siapapun. Namun, tanah di belakangnya kini dipenuhi jejak kaki jejak yang bukan miliknya. Ketakutan menguasai Raka. Tapi ia tahu, ia tidak bisa tetap diam. Ia mengambil napas dalam dan lari. Cabang dan dedaunan menampar wajahnya
Saat ia berlari melewati kegelapan, ia tidak tahu kemana harus pergi. Hanya ingin menjauh dari sesuatu yang ia tidak mengerti. Namun, tiba-tiba ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah gapura batu tua, tertutup sulur dan lumut. Roka melambat. Napasnya tersengal. Ia mengangkat kameranya dan merekam. "Ini, aku menemukannya," bisiknya. Gerbang itu aneh. Meskipun terlihat tua, ukiran di atasnya masih jelas. Sebuah simbol mata dengan 3 garis di sekelilingnya. Di balik gerbang, ada jalan setapak yang berkelok masuk lebih dalam ke hutan. Saat Raka mendekat, udara tiba-tiba berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, seolah-olah hutan di balik gerbang itu adalah dunia yang berbeda. Lalu, di kejauhan, samar-samar terdengar suara tabuhan gendang. Raka merinding. Ia tahu ia baru saja menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Dan kini, tidak ada jalan untuk kembali. Raka berdiri terpaku di depan gerbang batu tua itu. Tangannya gemetar saat ia mengarahkan kameranya ke ukiran mata yang menatap kosong ke arahnya. Tabuhan gendang itu semakin keras. Jantungnya berdetak cepat. Apakah ia benar-benar ingin melangkah masuk? Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia menyalakan kameranya dan berkata pelan, "Aku akan masuk." Satu langkah melewati gerbang. Udara berubah drastis, lebih sengit. Seolah-olah ia baru saja meninggalkan dunia yang ia kenal. Jalan setapak di balik gerbang itu lebih sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang terasa semakin menekan. Namun, tidak lama kemudian, ia melihat sesuatu di kejauhan. Asap tipis mengepul di udara, cahaya temaram dari api unggun. Lalu, di balik kabut malam, ia melihat desa itu. Pondok-pondok kayu tua berdiri dalam lingkaran. Di tengahnya, sebuah altar batu besar dikelilingi beberapa orang yang mengenakan jubah hitam. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Gendang yang ia dengar berasal dari mereka. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan membuatnya membeku. Di atas altar batu itu, ada seseorang. Sosok yang terbaring diam, diikat dengan tali. Tubuhnya penuh ukiran aneh. Matanya terbuka, namun kosong, tanpa ekspresi. Ia masih hidup. Namun, jika Raka tidak melakukan sesuatu, ia tidak akan hidup lebih lama. Raka menahan napas di balik semak-semak. Di depan matanya, ritual itu berlangsung dalam kesunyian yang mencekam. Hanya suara gendang yang terus menggema, seperti detak jantung raksasa yang tak terlihat. Orang yang terbaring di atas altar masih hidup, tapi matanya kosong, seolah jiwanya sudah diambil. Para sosok berjubah hitam mulai bergerak dalam pola yang aneh, mengelilingi altar. Lalu, salah satu dari mereka mengangkat mangkuk batu berisi cairan hitam pekat. Ia menuangkan cairan itu ke dahi korban, tepat di atas ukiran simbol mata di dahinya. Saat cairan menyentuh kulitnya, mata di dahi korban tiba-tiba terbuka. Bukan mata biasa, mata itu hitam sepenuhnya. Dan di detik itu juga, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang melihatnya. Bukan para sosok berjubah, tapi sesuatu yang lain. Raka merinding. Ia tidak bergerak, tetapi tubuhnya mulai terasa panas, seperti ada yang menyelubunginya. Di altar, tubuh korban mulai gemetar. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, salah satu sosok berjubah menoleh, langsung ke arah tempat Raka bersembunyi. Tanpa pikir panjang, Raka berbalik dan lari. Ia tidak peduli dengan ranting yang melukai wajahnya atau duri yang menancap di lengannya. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Namun, semakin ia berlari, semakin aneh hutan ini terasa. Pohon berubah bentuk. Tanah di bawah kakinya bergetar. Dan di kejauhan, ia mendengar suara seseorang. Bukan para pemuja, bukan korban di altar, tapi suara yang sudah ia dengar sebelumnya.
Raka, pulanglah sebelum terlambat. Dan kali ini, suara itu tepat di samping telinganya. Raka berlari tanpa henti, napasnya memburu, keringat bercucuran. Tapi ia tahu, ia tidak boleh berhenti. Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki. Bukan hanya satu, tapi banyak. Para sosok berjubah itu sedang mengejarnya. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Langkah mereka tidak berbunyi di tanah, seolah-olah mereka tidak benar menginjak bumi. Raka, pulanglah sebelum terlambat. Suara itu terus terdengar, berbisik di telinganya. Meski ia tahu tidak ada siapapun di sampingnya. Lalu, tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam besar, lebih tinggi dari pepohonan, bergerak di antara kegelapan. Dan itu bergerak menuju dirinya. Raka akhirnya melihat harapannya. Di depan sana, samar-samar terlihat gerbang batu yang tadi ia lewati. Namun, ada sesuatu yang salah. Gerbang itu kini tampak kabur, seolah bukan lagi sesuatu yang nyata. Raka menambah kecepatan. Langkah para pengejarnya semakin dekat. Tabuhan gendang kini berubah menjadi suara yang lebih dalam, lebih berat. Raka hampir sampai. 5 langkah lagi. 4, 3, 2. Namun tepat saat ia hendak melewati gerbang, gerbang itu lenyap dan Raka berlari ke dalam kekosongan. Raka jatuh ke tanah. Bukan tanah hutan yang ia kenal, tetapi sesuatu yang aneh. Dengan keras, ia mengangkat kepalanya. Napasnya terengah-engah. Sekelilingnya bukan lagi hutan lebat, bukan desa tersembunyi, bukan apapun yang bisa ia pahami. Langit di atasnya abu-abu pekat, tanpa bulan atau bintang. Tanah di bawahnya berwarna hitam, berkilauan seperti kaca, dan di kejauhan ada sosok-sosok yang berdiri diam. Mereka berjubah seperti para pemuja tadi, tapi kali ini tubuh mereka lebih tinggi, lebih kurus, dan wajah mereka tidak ada. Lalu terdengar suara dari balik kegelapan. Kau tidak seharusnya ada di sini. Raka membik. Suara itu berat, menggema, seolah datang dari segala arah sekaligus. Ia melihat ke belakang, mencari gerbang yang tadi ia lewati, tapi tidak ada apa-apa. Ia benar-benar terjebak di tempat ini. Salah satu sosok tanpa wajah itu mulai bergerak, tidak berjalan, tidak melangkah, tetapi meluncur tanpa suara, langsung menuju Raka. Raka mundur, tetapi tanah di bawahnya terasa licin, seolah mencoba menariknya ke dalam. Lalu, sosok itu berhenti, tangan kurusnya terangkat, menunjuk langsung ke dada Raka. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam tubuhnya terasa ditarik keluar, seperti ada sesuatu yang ingin mengambil jiwanya. Sebelum segalanya menjadi gelap, Raka hanya bisa mendengar satu hal lagi. Kau telah melihat terlalu banyak. Lalu, semuanya hilang. Gelap dingin, seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. Lalu cahaya. Raka terbangun dengan napas terengah-engah. Ia masih hidup. Tapi, di mana ia sekarang? Ia tidak lagi berdiri di dunia gelap tadi. Ia berada di sebuah ruangan batu dengan dinding penuh ukiran simbol mata. Di tengah ruangan, ada sebuah cermin besar. Namun, saat ia melihat bayangannya sendiri, ada yang salah. Mata ketiganya telah terbuka. Raka terjatuh ke belakang, menatap bayangannya dengan ngeri. Matanya yang baru tidak berkedip, tidak terasa seperti bagian dari dirinya, lebih seperti sesuatu yang mengawasi dirinya dari dalam. Lalu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang pria tua berjubah hitam seperti para pemuja sebelumnya masuk ke dalam ruangan. Ia menatap Raka dengan ekspresi datar dan berkata pelan, "Kini kau adalah bagian dari kami." Raka mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat. Di kepalanya, suara berbisik semakin keras. Dan saat ia menatap ke dalam cermin sekali lagi, ia menyadari sesuatu sedang menatap balik ke arahnya.
dari dalam refleksi itu, sesuatu yang bukan dirinya. Raka mencoba menutup mata ketiganya. Tidak bisa. Ia mengusap dahinya, berharap bisa menghilangkan simbol itu. Tapi semakin ia menyentuhnya, semakin dalam suara-suara berbisik di kepalanya. Pria tua itu mendekat. Jangan melawan. Kau sekarang telah melihat dunia dengan cara yang benar. Raka mundur, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia harus keluar dari sini, harus mencari jalan pulang. Tapi, apakah masih ada jalan pulang? Ia melihat sekeliling ruangan. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Hanya dinding penuh ukiran mata yang semakin lama terasa seperti menatapnya balik. Raka menatap pria tua itu. Apa yang kalian lakukan padaku? Orang tua itu tersenyum samar. Kami tidak melakukan apapun. Kau sendiri yang datang ke tempat ini. Dan karena itu, kau punya pilihan-pilihan. Tinggallah di sini. Jadilah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Atau pria itu menoleh ke cermin besar di tengah ruangan. Kembalilah melalui sana. Tapi kau tidak akan kembali sebagai dirimu yang sama. Raka menelan ludah. Cermin itu masih memantulkan bayangannya. Tapi sekerong ada sesuatu di balik refleksi itu. Bayangan hitam dengan mata yang tak terhitung jumlahnya. Semua terbuka. Semua menatapnya. Jika ia masuk ke sana, apa yang akan terjadi? Raka menatap cermin itu lekat-lekat. Bayangan hitam di baliknya masih menunggu. Suara-suara dalam kepalanya semakin kencang. Masuklah, kau tidak punya pilihan lain. Kami telah menunggumu begitu lama. Pria tua berjubah itu masih berdiri di sampingnya, tenang, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Raka mengepalkan tangannya. Tidak, ia harus melawan. Tapi saat ia berbalik, ia sudah tidak lagi berada di ruangan itu. Dinding batu menghilang. Sekarang, Raka berdiri di tengah hutan. Tapi hutan ini bukan hutan yang ia kenal. Langit berwarna merah gelap. Pohon-pohon yang menjulang tinggi bernafas. Batangnya bergerak seperti paru-paru. Dan di kejauhan, sesosok raksasa tanpa wajah perlahan berbalik menatapnya. Bukan hanya satu, mereka semua menatapnya. Suara pria tua tadi kini bergema di kepalanya. Selamat datang di rumah barumu. Dan saat Raka menoleh ke belakang, cermin itu sudah tidak ada lagi. Raka berdiri, membeku. Raksasa-raksasa itu tidak bergerak, tetapi ia tahu. Mereka melihatnya. Langit merah di atasnya berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang berdetak. Ia harus pergi sekarang. Namun, saat ia berbalik, suatu bisikan terdengar. Jangan lari. Suaranya kecil, hampir terdengar seperti suaranya sendiri. Raka menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di hutan ini. Hanya pepohonan yang bergerak dan raksasa yang tetap diam. Tapi suara itu datang lagi. Kau bukan yang pertama datang ke sini, tapi mungkin kau yang terakhir. Raka merasakan sesuatu bergerak di balik pohon. Pohon bukan raksasa itu. Sosok lebih kecil, lebih cepat. Ia menahan napas. Apakah ada orang lain di sini atau sesuatu yang lebih buruk? Raka berusaha mengatur napasnya. Di antara pohon-pohon yang bergerak, ada sesuatu di sana. Ia mencoba melangkah mundur pelan. Tapi suara itu datang lagi. Kau tidak seharusnya ada di sini. Suaranya terdengar lebih dekat, lebih dingin, seperti bisikan yang berasal dari balik tengkoraknya sendiri. Lalu, terdengar suara langkah. Bukan langkah raksasa, tapi sesuatu yang lebih kecil, lebih sip. Dan langkah itu tidak berasal dari satu sosok, tapi Raka membalikan badan. Di antara batang pohon yang bernafas, mereka mulai bermunculan. Makhluk-makhluk kurus dengan mata putih, tanpa kelopak, merayap di antara akar pepohonan. Beberapa berjalan dengan 4 kaki. Yang lain berdiri tegak dengan tubuh kaku seperti boneka rusak. Salah satu dari mereka mendekat with terse dan tanpa menggerakkan bibir.
ia berbicara langsung ke dalam kepala Raka. Kami semua pernah seperti dirimu. Kami semua datang dari dunia yang salah. Dan kini, kami tidak bisa pulang. Makhluk-makhluk itu semakin mendekat, mata senyum yang tidak bergerak. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan ke Raka. Kau bisa tetap hidup di sini bersama kami, atau makhluk itu menoleh ke langit merah yang terus berdenyut. Kau bisa berlari, tapi dunia ini akan menemukanmu lagi. Raka menelan ludah. Apakah ini jebakan? Ataukah ini satu-satunya cara bertahan hidup? Di kejauhan, sesuatu mulai berubah. Pohon-pohon yang bernafas kini mulai bergerak lebih cepat. Seperti sesuatu sedang mendekat. Raksasa tanpa wajah yang tadi diam, perlahan mulai berbalik, menghadap ke arahnya. Dan kini, dari dalam hutan, terdengar suara langkah yang lebih berat. Salah satu makhluk itu menatap Raka, matanya yang kosong, seperti lubang hitam. Pilih sekarang tinggal dan terima nasibmu, atau lari dan hadapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Raka berdiri kaku. Di satu sisi, makhluk-makhluk bermata kosong menunggunya. Di sisi lain, suara langkah berat dari hutan semakin mendekat. Dan raksasa tanpa wajah itu kini benar-benar bergerak ke arahnya. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir Raka berlari. Ia tidak tahu kemana, tapi instingnya menjerit untuk kabur. Hutan ini aneh. Pohon-pohon terus berubah bentuk. Akar-akar seperti bergerak untuk menjerat kakinya. Dan suara di kepalanya semakin kuat. Jangan lari, kau hanya akan semakin tersesat. Boom, tanah bergetar. Boom, Raka menoleh ke belakang dan melihatnya sesuatu yang lebih besar dari raksasa. Raksasa itu keluar dari bayangan dan ia sedang mengejar Raka.